Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unai Hanifah Kansa Azizi, semester 3 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi pemanfaatan gulma. Jadi sebenarnya apa sih yang kita sebut sebagai gulma itu? Nah, ternyata gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada areal pertanaman budidaya kita. Pada dasarnya, gulma ini tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman budidaya kita. Nah, gulma ini bermacam-macam dan bisa berwujud rerumputan ataupun tumbuhan yang mungkin bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman bayam pada pertanaman cabai itu bisa saja disebut sebagai gulma. Nah, lalu apakah gulma bisa dimanfaatkan? Tentu saja bisa. Nah, pada kali ini kita akan membahas pemanfaatan gulma sebagai pupuk, pakan fermentasi, dan pestisida nabati. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak selanjutnya. Oke, di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita akan membuat pakan fermentasi ternak. Nah, pakan fermentasi ternak ini memerlukan bahan, yaitu bahan utama berupa gulma, kemudian dedak, konsentrat, dan molasses. Nah, langkah pembuatannya adalah dengan menghaluskan gulma dengan cara mencacah atau bisa juga menggunakan mesin pencacah. Kemudian setelah halus seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah atau ember plastik. Kemudian kita masukkan dedak, juga konsentrat dan molasses. Nah, konsentrat dan molasses serta dedak ini digunakan untuk mempercepat proses fermentasi. Nah, fermentasi bermaksud agar gulma yang dijadikan sebagai pakan ini lebih dapat dicerna oleh ternak kita. Nah, selanjutnya akan kita aduk. Lalu kita diamkan selama 2 minggu. Kemudian kita tutup. Untuk lebih rapatnya, kita bisa menggunakan lakban pada bagian pinggirnya agar bakteri anaerob bekerja secara optimal. Nah, demikian tadi cara pembuatan pakan fermentasi ternak. Nah, selanjutnya kita akan membuat pupuk organik dari gulma. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahan berupa EM4, molasses, dedak, air, dan gulma itu sendiri sebagai bahan utamanya. Nah, sama seperti sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah mencacah gulma terlebih dahulu agar mempercepat proses dekomposisinya. Kemudian setelah halus, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan bahan-bahan tadi, molasses, dedak, EM4,
secukupnya saja. Proses dekomposisi ini memakan waktu selama 2 bulan. Jadi sampai daun gulma ini berubah menjadi kecoklatan. Nah, kita aduk seperti ini, kemudian kita tutup rapat atau diperam selama 2 bulan. Oke, jadi seperti itu tadi proses pemanfaatan gulma sebagai pupuk dengan memanfaatkan proses pembusukan atau dekomposisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat pestisida nabati dari gulma. Nah, sama seperti tadi, kita sudah menyiapkan gulma yang sudah kita cacah, kemudian kita hanya perlu merendamnya dalam air. Jadi seperti ini. Kemudian kita rendam selama 24 jam atau semalam. Nah, gulma-gulma tersebut mengandung beberapa metabolit sekunder berupa saponin, flavonoid, polifenol, kumarin, eugenol hidrogen cyanida, dan minyak atsiri yang berperan sebagai bahan bioaktif yang dapat membunuh hama, khususnya serangga, karena bersifat repelen atau menolak. Nah, setelah kita rendam seperti ini, kita biarkan selama semalaman, kemudian akan kita saring. Untuk kita ambil airnya. Setelah kita saring, kita masukkan ke dalam jerigen. Lalu kemudian kita tambahkan sedikit deterjen. Nah, pestisida nabati ini dapat kita aplikasikan pada areal pertanaman apa saja dan tidak masalah karena tidak meninggalkan residu. Pengaplikasian dilakukan dengan cara menyemprot menggunakan sprayer dengan melarutkan 1 liter pestisida tersebut dalam 1 liter atau 2 liter air. Nah, selanjutnya agar tercampur merata, kita goyangkan seperti ini, kita kocok. Nah, seperti itu cara pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan gulma. Nah, tentu saja sangat mudah kan, karena selain biayanya yang terjangkau, bahan-bahannya mudah didapat, serta pengaplikasian dan pembuatannya sangat mudah. Nah, seperti itu tadi pembahasan mengenai potensi pemanfaatan gulma. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.